Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Itu di depan komputer aja kayak input data. Di rumah juga kerja juga dibantu suami sih, nggak terlalu kerja berat juga. Tapi sakitnya kayak hilang timbul saya juga nggak tahu deh, belum ronsen juga. Apa kayak saya kejepit kali ya? Aduh, ini yang ditunggu-tunggu coffee time. Ngopi pakai F ya. Ngopi banget ya, orang Sunda tuh begitu. Ini paling enak tuh jam segini emang kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi ya, Bang ya. Aduh, bener, Abang juga udah selesai nih kerjaan. Iya, belum, bisa masih ada ngobrol. ini, masih ada. Iya, ya ampun, tuh kan. Gimana? Kopinya ketinggalan, aku ngambil kopi dulu ya. Lupa. Aduh, Gi. Kenapa, Ti? Aduh, Gi, Kenapa, sakit. kenapa? Aduh, tolong sakit. Duduk. Kenapa? Aduh, pulang stretching kali ya, tadi kayak kejepit gitu loh. Aduh, punggung sakit deh. Nyeri. Iya. Masih muda loh. Kenapa, Bang? Dia istirahat dulu, jangan diapain, duduknya santai, relax. Duduk harus- aduh. Tegak ya gitu. Oh, tegak. Nah, tolong bawain ini tulang belulang saya sekalian dibawain. Oh iya, Mesti belum Emang lihat bisa nih. gitu Iya, ya? bentar ya. Masa- Saya jelasin. Tapi beneran Bang, tadi kayak mau berdiri kali kaget ya. Iya, karena memang ada faktor ini yang dia. Aduh Gi, thank you banget. Ini Aduh. punya Mesti ketinggalan. Nih, tulangnya Abang Iya, nih. tulang belulang. Bang, tadi tuh aku tuh mau telepon teman aku. Kenapa dia? Jadi Kenapa dia dia? ngobrol katanya gitu, aduh nggak bisa, kan janjian mau ketemu, mau ada meeting. Tapi dia nggak bisa, soalnya katanya dia saraf kejepit. Siapa tadi temannya? Mau telepon dulu temannya. Coba kirim nomornya Maria ke sini. Oke, Telepon sip. deh. Nah, ini udah masuk. Biar kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama Bang Paidon. Iya. Oke. Tuh, udah kesambung kan? Nah, itu dia. Hai Maria, apa kabar Mar? Hai. Maria. Hai. Iya, kata Mesti katanya kamu ini sakit pinggang. Iya aku sakit pinggang. Udah dari awal tahun sih, Oh, iya? Mbak Hesti, Mas Sogi. Iya. Dari awal Oh, tahun. dari awal tahun udah lama banget dong. Itu kuat Nah, iya. nahannya selama Oh, itu. oh. Pasti kan sakit dong. Jadi tapi sih belum pernah ronsen Mas. Aku padahal kerja tuh di depan komputer aja kayak input data. Di rumah juga kerja juga dibantu suami sih, nggak terlalu kerja berat juga. Tapi sakitnya kayak hilang timbul saya juga nggak tahu deh, belum ronsen juga. Belum Apa kayak cek. saya kejepit kali ya? Itu suka ngangkat berat kali. Bisa ngangkat jadi barang-barang gitu. atau enggak kurang stretching, mungkin sama-sama kayak aku kan namanya di kantor di depan komputer terus. Barusan aku juga sama loh, pas mau berdiri langsung Iya. itu kayak kecetet gitu Dia loh. kecetet. Belakangnya Bang Paidon gimana nih, katanya dia kerja berat juga nggak terlalu, tapi sering di depan komputer terus, maksudnya di meja gitu, jarang gerak, terus pinggangnya sakit tuh udah dari awal tahun, udah lama banget. Jadi kalau yang namanya sakit pinggang itu kan penyebabnya bermacam-macam. Ya. Yang jelas misalnya ditonjok. Wah, sakit gitu kan. Udah ya. pasti, Kemudian ada sebabnya orang ya. sakit ginjal juga sakit pinggangnya. Iya. Tapi ada juga yang karena faktor lain. Nah, faktor lain itu salah satunya adalah penyumbatan pembuluh darah di sekitar pinggang Oh. yang terkombinasi dengan posisi yang duduk begitu-begitu aja. Jadi gini, penyumbatan pembuluh darah terjadi kenapa? Karena satu, ketika orang mengalami kegemukan, nah mungkin Maria nih sedikit lebih berat gitu ya. Pembuluh darahnya tersumbat. Kedua, memang pekerjaan itu yang stres itu menyebabkan pembuluh darah menyempit, menyebabkan otot menjadi kaku di sepanjang tulang belakang itu. Oke. Gitu. Nah, kedua tadi juga cerita bahwa pekerjaannya duduk, bukan hanya Mbak Maria saja, barangkali orang yang kerjanya banyak duduk bisa mengalami masalah karena ada. Nah, seperti saya kasih lihat ya gambarnya. Nah, ini Oke. gambaran tulang langsungnya nih, coba. Jadi ini tulang itu yang bentuk yang benar itu hurufnya seperti ini. Ini yang Iya. normal ya. Nah, normal. Ini yang normal. Nah, jadi Oke. nanti ketika misalnya orang Mbak Maria misalnya duduknya nggak benar, membungkuk, Bungkuk gini. jadi dia seperti ini, lebih lurus. Oh, jadi malah oke. kalau lurus itu Iya. berarti kurang nggak normal. Demikian juga dengan orang yang kalau misalnya ngambil barang, ya kan, badannya bungkuk kayak gini. Lihat nggak punggung saya? Iya. Oke. Begitu. Harusnya kalau mau bungkuk itu pinggangnya lurus. Oh, Seperti itu. lututnya Coba- harus ditekuk berarti begitu Coba ya. kalau kita lihat para pemetik teh di puncak itu, coba lihat deh posisi punggung mereka lurus-lurus semuanya. Jadi itu yang benar. Nah, kita nih orang modern seringkali melupakan cara bahwa yang benar itu seperti itu. Jadi kita suka bungkuk gini. Kemudian duduk juga seperti ini, bukannya tegak, kan kita kan suka males gini. Iya benar Aduh, gini. jadi pengen Oh, benerin aku juga duduk sama. nih. Nah, artinya apa yang terjadi? Tegak ya, gini ya. Nah, ketika ini dipaksa lurus, nah Dipaksa seperti lurus ini, ya. nah ini yang terjadi nih. Bantalannya tertekan nih, tertekan seperti ini. Aduh, Nah. itu apaan? Nah, ini bantalannya keluar, dia neken saraf. Ini yang disebut dengan saraf kejepit.
Jadi ini yang menjadi cikal bakal permasalahan yang dialami Maria, dan mungkin Anda di rumah juga punya masalah yang sama. Jadi memang kalau seperti ini boleh nggak dimasas? Boleh aja ya untuk yang ringan-ringan. Tapi hati-hati jangan salah-salah. Kalau di tengah-tengahnya nggak boleh dimasas karena itu berbahaya. Bagian tengah tuh maksudnya tulang Tulang di belakangnya. tengahnya nggak boleh. Yang di bagian samping-sampingnya sini untuk nggak mengurangi boleh. ringan. Iya. Tapi kalau sakit segera hentikan. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah kemudian juga penting untuk belajar dengan posisi duduk yang benar. Iya, iya, iya. Ya, posisi duduk yang benar. Bang Faidon, Iya. Ya. jadi gini yang aku rasain sih, rasain tuh awalnya kayak kesemutan. Tapi kok lama-lama kayak ngerasa nyeri tuh sampai kayak kesetrum gitu Bang Faidon, sama kayak ada kesemutan lah gitu. Iya, Iya. iya. Kenapa ya, gejalanya apa gitu? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan. Jadi misalnya kita posisinya seperti ini, ketekan syaraf. Nah, syaraf ini kan kalau mempersyaraf ini kan sampai ke kaki, sampai ke bawah. Iya. Jadi kalau ketekan di pinggang nih, ini syaraf ini ketekan, ini bukan cuma di sini yang sakit, sampai ke bawah juga jadi sakit rasanya. Itu sebabnya makanya rasanya jadi kesemutan seperti itu. Dan jadi panjang. Dan ini yang nekan bisa karena bantalannya, bisa juga karena tadi ototnya. Nah, jadi ini yang mungkin harus tahu dulu, oh akar masalahnya seperti ini. Jadi dengan tahu akar masalahnya, ntar kita bisa lakukan terapi. Iya, tapi Oke. dari tadi itu yang saraf kejepit gitu ya, Maria ya bukannya nakut-nakutin nih, cuman kayak Sogi pernah dengar dari awalnya cuman nyeri, sampai tadi ada kesemutan segala macam, bisa sampai menyebabkan kelumpuhan, betul? Emang betul? Jadi orang yang kalau udah sakit terus didiamkan, tidak diterapi sesuai dengan penyebabnya, ya kan? Jadi kan akhirnya dia nggak bisa bergerak, kalau bergerak sakit. Jadi solusinya yang pertama adalah karena salah satu masalahnya adalah berat badan, ya artinya kurangi berat badannya, artinya atur pola makan dan olahraga. Ya. Yang olahraga mungkin yang tidak membebani pinggang, mungkin sepeda aja gitu ya, dan makan buah 3 kali sehari wajib. Nah kedua adalah sebaiknya Anda lakukan fisioterapi. Nah fisioterapi ini ingat-ingat ya, ini harus berulang, harus rutin, dan harus sampai tuntas. Yang kemudian yang ketiga ya tentunya memperbaiki postur. Biasakan untuk posturnya itu selalu tegak seperti ini. Duduk tegak. Nah, itu kayak Mbak Mesti. Kamu tegak. Nggak bisa. Maaf nih, beban ke depannya gede. Oh, Kan gitu. lo, nanti Tapi- dari perut lo bisa neken Iya. tulang belakang tadi. Kalau kita disuruh duduk tegak bisa lah ya tiap hari. Tapi kalau suruh rutin fisioterapi, hari gini kita sedang pandemi, terus habis itu belum tentu ada yang nganter. Kan kita dalam kondisi sakit nih Aduh, misalnya apalagi ya. orang tua. Apalagi yang sepuh-sepuh begitu. Kalau kita misalnya masih pada muda masih bisa pergi sendiri. Nyesuaiin jadwal juga ya mungkin ada yang bisa, tapi kalau orang kantoran agak susah. Betul, Karena belum kan kerja. fisioterapi juga kan ada jadwal-jadwalnya ya, Gi ya. Antri lah, mungkin jam buka terbatas di kondisi sekarang. Jadi jangan Gimana, bilang Bang? orang tua nggak enak. Iya, maksudnya yang udah Umurnya lebih banyak. senior. Umurnya banyak, umurnya banyak. Umurnya banyak. Jadi caranya begini. Ah. Sebentar saya jelaskan ya setelah yang satu ini. Oh, oke. Saya Atau tahu nggak nih, ini tuh kode. Harus panggilin. ada Mas Panji. Nah, panggilan Mas Panji beneran. Udah buruan panggil Mas Panji. Oke, udah kalau gitu. Mbak Maria tunggu dulu ya, kita panggil Mas Panji, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, ya kan? Iya. Oke. Tunggu dulu bentar. Sebentar nih, saya lagi kontak nih, Setuju. ada di mana nih. Tunggu ya, Iya, saya iya. cari dulu Mungkin nih. masih banyak kerjaan juga. Iya, nanti kasih tahu Mas Panji biar jelasin juga sama Maria. Saya sarankan Anda untuk melakukan fisioterapi. Sebab dengan fisioterapi ini Anda akan dibantu pulihkan masalah sakit pinggangnya. Kemudian nanti akan lurus lagi, naik lagi. Lurus lagi, naik lagi. Jadi nanti alat ini bisa membantu naik turunin, membantu Iya. traksi. Halo, halo. Siapa Gi yang katanya sakit pinggang ini, Tuh, Gi? ada Mbak Maria lagi terhubung sama kita Oh, nih. Mbak video Maria. call. Iya, jual mahal banget Hai, ya, Mbak nggak harus Maria. disuruh gitu deh. Ini sampai aku bawain langsung loh nih dari Iya. kantor loh ini. Maaf ya lama ya, tadi pas Iya. diceritain Mbak Maria ini ada masalah apa yang namanya pinggangnya sakit. Iya, Betul. sakit. Langsung Mas Panji ini langsung bawa ini nih alat ini tadi ke mobilnya. Iya dong. Kan Mas Panji udah bawa tuh alat yang kayak katanya nanti bisa buat Mbak ngilangin si sakit pinggangnya ini. Tapi sebelumnya kita ke Bang Faidon dulu nih. Tadi pertanyaannya Mbak Maria belum lengkap nih dijawab nih. Jadi Mbak Maria, yang bisa saya sarankan tadi adalah pertama untuk ngilangin sakitnya, sementara
konsumsi obat-obatannya. Nah, kemudian juga turunkan berat badannya, ya. Untuk selanjutnya nih menurunkan berat badan. Jadi ketika menurunkan berat badan ya Anda harus makan sehat, harus mau olahraga. Kemudian berikut adalah saya sarankan Anda untuk melakukan fisioterapi. Sebab dengan fisioterapi ini Anda akan dibantu pulihkan masalah sakit pinggangnya. Ya. Yang dilakukan oleh fisioterapis adalah pertama mungkin Anda akan diterapi dengan heating atau dipanaskan, ya kan. Kedua, nanti Anda akan terapi dengan vibrasi ya, dengan divibrasi, digetarkan, ya mungkin dikombinasi dengan masas. Dan yang ketiga nanti Anda akan mendapatkan terapi traksi namanya oleh fisioterapis. Nah, memang untuk fisioterapi ini yang penting Anda ingat adalah bahwa Anda harus rutin ya, terus-menerus continue sampai selesai. Nah, Seperti itu teknologi itu empat-empatnya nih, itu bisa juga didapatkan dengan menggunakan Dr. Q Lumbar Traction Device ini. Jadi nanti nih Mbak Maria nih atau Anda di rumah nih, tinggal tiduran aja nih dari Dr. Q Lumbar Traction Device ini. Nantinya apa? Bisa ngerasain angetnya, ada getar-getarannya, kemudian ada juga medical magnet, dan akhirnya ada tractionnya untuk membantu bukan hanya mengurangi rasa nyerinya, tapi juga membantu mengembalikan struktur tulang belakang kita. Nah, jadi memang inilah alat yang mungkin Anda bisa gunakan, ya memang saya rekomendasikan tadi, jadi Anda bisa menggunakan teknologi ini untuk Anda pakai sendiri di rumah. Sebab memang ini sekali lagi, ini membantu lewat dua mekanisme besar. Pertama adalah Anda akan dibantu untuk dipanaskan, karena ada sinar infrarednya. Dia lebih lentur begitu mungkin. Lebih ya? lentur, digetarkan, vibrasinya ada, jadi dia merilekskan otot-otot di sekitar pinggangnya, yang menjadi salah satu penyebabnya baik langsung atau tidak langsung dari sakit pinggang ini. Nah, bagian besar kedua adalah dia membantu traksi. Tadinya kan mungkin karena kebiasaan duduk, jadi ini kan posisi C terbaliknya ini kan jadi lurus Jadi begini. lurus. Ini tidak Justru normal malah ya? nggak Tidak normal. ya, Gi. Jadi kemudian Iya. dengan alat itu nanti dia akan dilengkungin seperti ini. Nah, jadi emang melengkung. harusnya seperti ini. Ada posisi seperti yang, ini, tapi normal kan ya. ini nanti sakit ini. Betul. Kadang-kadang sakit karena membalikan ini kan memang Iya, perlu waktu. iya, Nah, kemudian udah nanti gampang. akan lurus lagi, naik lagi, lurus lagi, naik lagi. Jadi nanti alat ini bisa membantu naik turunin, membantu Iya. traksi. Iya. Nah, sekarang traksi ini bisa Anda lakukan dengan teknologi lumbar traction ini dengan mandiri dan bisa kerjain sendiri. Bisa ngatur sendiri. Bisa atur sendiri dan Jadi- waktunya Iya. sesuai dengan apa yang Anda Jadi butuhkan. ketinggiannya bisa diatur sendiri Nah, begitu ini ya. yang spesial dari lumbar traction device ini. Karena ini satu-satunya di Indonesia nih ya, alat kesehatan untuk tulang belakang kita, untuk tulang pinggang kita, yang kita bisa atur sendiri ketinggiannya. Canggih pokoknya, namanya adalah Intelligent Dynamic Traction. Nah, pertama-tama saya mau jelasin sedikit ya. Ya. Kalau Anda lihat ini desainnya ini sangat tipis sekali nih. Iya, tipis banget. Terus sangat Iya. tipis ini untuk apa fungsinya? Untuk kalau misalnya kita ada sakit pinggang, tidurannya ini nggak tambah sakit. Nah, Iya. Karena iya. banyak yang di luar sana, yang tiduran aja udah sakit, nggak enak. Akan tetapi yang membuat spesial adalah Intelligent Dynamic Traction, di mana kita hanya dengan satu tombol saja. Tuh kita lihat. Oh, bisa naik. Dia otomatis Sebentar, bisa sebentar. sendiri. Coba Mas Panji coba di stopin. Nah, Bisa, jadi pada stop. saat Oke. seperti itu, ya, ini yang tonjolannya ini nih, yang menekan syaraf, Iya. bisa Dan- direlaksasi. Iya, Ya, iya, memang iya. ini tidak secara instan langsung Instan. gitu ya, tapi Bertahap. butuh proses. Ada Tapi yang pasti prosesnya ya. tekanan pada syaraf ini bisa dikurangi. Iya. Dan ini semua bisa dilakukan sendiri. Yes, Nggak perlu kita bantuan. bisa. Yang paling penting adalah kita bisa menikmati terapi sendiri secara mandiri di rumah secara bertahap. Karena itu kata kuncinya. Kalau kita ada syaraf kejepit atau posisi tulang belakang ini nggak bagus, nggak sesuai, jangan dipaksain. Ya. Perlu bertahap. Dan Dr. Q Lumbar Traction Device satu-satunya nih alat kesehatan yang memiliki teknologi Intelligent Dynamic Traction yang ketinggiannya bisa kita atur secara sendiri, secara otomatis juga bisa. Pada intinya itu fisioterapi itu wajib. Wajib. Ya kan, wajib. Tapi bagaimana caranya kita bisa membuat itu jadi simpel begitu Dan ya. bisa mandiri di rumah Nah, sendiri. penting. Gimana Jadi Mbak Mbak Maria Maria? juga bisa pakai di rumah. Cocok juga ya buat aku ya alat gitu ya. Iya, Aku cocok nanya banget. Mas Panji itu pakainya bisa di tempat tidur atau di lantai?
Mau di tempat tidur, mau di lantai itu nggak ada masalah. Oke. Tapi kalau mau hasilnya maksimal, disarankan di tempatnya yang rata nih. Oh, Jadi ketika oke. naik, kita bisa merasakan yang maksimal. Tapi kalau mau di tempat tidur, juga nggak ada masalah. Oh, nggak yang paling masalah penting ya? gini, yang nomor satu adalah punya niat dulu, mau sehat, mau bebas dari belenggu rasa sakit. Iya. Dan mau melakukan action. Jadi nggak usah ditunda-tunda ya. Kalau memang Yes. ada keluhan, dicek seperti apa, kemudian langsung lakukan terapi. Ya, Betul. bisa terapi mandiri. Lagi nggak ada orang di rumah aja kita bisa terapi dong. Kita nggak Iya. perlu bantuan orang kan ya. Bisa banget. Orang tua kadang-kadang, aduh anaknya nggak ada pada Iya. kerja, nggak bisa ada yang nganter ke fisio. Iya. Gimana caranya? Nih fisioterapi mandiri. Artinya ya kan? anaknya harus membelikan dokter Ah. Kilo Nutrition Device nih buat orang Iya. tuanya Soalnya ya. berguna banget Membahagiakan orang ini. tua ya. Oh, iya. Hadiah ulang tahun. Betul. Ya kan? Mau beli apa gimana? Jadi buat Mbak Maria, atau mungkin buat Anda juga nih yang ingin mendapatkan Dr. Q Lumbar Traction Device, mungkin buat Anda, atau Anda ingin berikan hadiah buat orang tua Anda, nggak ada masalah, Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda, supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap nih. Gimana sih cara kerjanya Dr. Q Lumbar Traction Device ini untuk membantu mengatasi sakit pinggang Anda? Mbak Maria, Ya, terima Masih ada kasih pertanyaan ya. lagi nggak? Sudah cerita-cerita, ada pertanyaan lagi nggak sama Mas udah Panji? cukup itu aja. Ya. Thank you Mbak Makasih ya Maria. solusinya semuanya, Mas Ogi, Oke. Mbak Messi. Sehat-sehat Thank ya you. Maria. Bye. Sehat-sehat Mbak Maria. Nih, satu masalah Mbak Maria sudah tadi kita bisa jelaskan. Iya. Masih banyak nih email-email yang harus kita jawab hari ini nih. Benar, dan semuanya berhubungan dengan tulang belakang. Betul, tulang Ya kan? belakang. Nih ya, coba kita mulai dari email siapa dulu ya. Saking banyaknya pilih dulu deh. Dari Ina aja dulu, Ina dulu nih. Ismail dulu apa? Apa Ina dulu ya? Cap cip cup. Oh, yaudah Ismail. Cap cipu. Kayaknya dari kopinya kita dulu nih. Kopi gua udah habis. Posturnya diperbaiki, kalau memang sakit tadi Anda boleh pakai obat, dan sebaiknya memang Anda lakukan terapi untuk membantu memperbaiki postur yang salah dan Iya. juga untuk membantu mengurangi kalau otot itu ada ketegangan yang menyebabkan sakit pada pinggang. Oke.